sekarang saya sedang berada di tempat. Dan ini antusias masyarakat sangat. Nah, ini bagi-bagi takjil dari Anggota DPRD Karawang fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sutini AMD melaksanakan reses pertama 2023 Sedapil 5 di kampus Sekolah Al-Madani, Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Minggu, tanggal 12 Februari tahun 2023. Acara reses tersebut, upaya menampung aspirasi masyarakat dan momentum memanaskan mesin politiknya. Dalam sambutannya, Sutini mengatakan, tugas reses itu menyerap aspirasi masyarakat. Kami sebagai anggota Dewan, insya Allah berusaha memfasilitasi Bapak Ibu terkait kebutuhan yang ada di lingkungannya, kata Sutini. Dia pun menyebut, selama ini aspirasi masyarakat yang diajukan terhadap dirinya telah direalisasikan terutama di Desa Wanci Mekar. Dia juga mengingatkan, di pemilihan legislatif 2024 masyarakat Dapil 5 tetap konsisten terhadap PKS dan dirinya. Sementara, dalam sambutannya Kepala Staf Ahli PKS Pipin Sopian mengatakan, fungsi anggota Dewan itu sebagai legislasi, budgeting, anggaran, dan pengawasan. Fungsi ketiga itu harus didasarkan oleh perwakilan aspirasi masyarakat. Persepsi anggota Dewan harus persepsi wakil rakyat. Pipin menjelaskan, saat ini ada 3 persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil survei PKS yang dilakukan setiap bulannya dan dikeluarkan Februari ini. Pertama, sembako yang mahal, BBM yang mahal, dan ketiga, lapangan pekerjaan yang sempit. Anggota legislatif harus berkolaborasi baik DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI. Dia pun menambahkan, bagi struktur pengurus, para simpatisan PKS harus memiliki kemampuan untuk memenangkan pemilu 2024. Kemenangan itu akan memberikan maslahat untuk masyarakat, kemenangan itu untuk agama kita. Agar tidak terjadi kebijakan yang merusak agama kita, kebijakan yang merusak generasi kita, kata Pipin. Sedangkan Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Haji Budiwanto dalam sambutannya menyampaikan, partai politik itu sebagai embrio lahirnya pemimpin bangsa. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya. Ini harus diberikan pemahaman, edukasi oleh seorang dewan kepada masyarakat. Jadi masyarakat enggak boleh a priori. Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya direalisasikan ke pembangunan infrastruktur saja, tetapi saat ini ada bantuan sarana keagamaan atau Bansara, Bansos, pemberdayaan ekonomi masyarakat atau PEM. Ini menurut saya terobosan yang baik ya, karena dia bukan hanya melibatkan struktur partai, tapi melibatkan semua elemen masyarakat. Ini luar biasa. Jadi ada elemen masyarakat, ada struktur partai, dan juga ada aparatur pemerintah desa. Ini menurut saya bagus sekali, karena apa? Karena agar dia bisa melihat secara langsung anggota dewannya kepada kondisi yang ada di lapangan. Dan yang menarik lagi adalah hari ini saya diundang gitu kan, artinya juga saya bisa secara langsung melihat kondisi masyarakat. Dan tidak asal data yang diberikan kepada saya, tapi saya bisa melihat langsung ya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. targetnya PKS berapa? Ya, sesuai dengan mandatori daripada DPP, ada 2 key result kita ya. Yang pertama adalah melipat gandakan perolehan kursi kita ya dengan ekivalen 250.000 suara, dan juga tentunya adalah pertumbuhan jumlah kader kita. Itu yang untuk yang 2024 nanti insyaallah. Ya. Nah, itu kan sedang keluar-keluaran nih. Ya. Ya. Terkait dengan ini sikap PKS gimana nih? Terkait dengan ramenya Iwan Pak itu. Oh iya. Jadi yang pertama, semua itu kan ada mekanisme ya.
Jadi semua itu ada mekanisme. Saya yakin bahwa prosesi mekanisme itu sudah dilalui, ya. Mungkin sebagai inisiatornya adalah yang mengajukan adalah pemerintah daerah, lalu kemudian masuk ke dalam prosesi, ya. Mungkin dimulai daripada pembahasan KUA PPAS, ya, kemudian juga pembahasan pada RAPBD. Dan saya pikir pasti prosesi-prosesi itu sudah dilakukan, dan saya juga mungkin melihat karena memang pemerintah daerah itu mengacu kepada proyeksi anggaran kan kepada RPJMD, mungkin juga itu sudah ada di RPJMD. Saya pikir kami ya berpikir positif saja, ya, bahwa boleh apa yang sudah termaktub, ya, nomenklatur yang di APBD pasti sudah melalui tahapan-tahapan tadi yang saya sampaikan gitu. Ketika awak media mengkonfirmasi terkait reses PKS tersebut, Budiwanto menyatakan, acara reses kali ini merupakan terobosan baru. Karena tidak hanya melibatkan struktur partai, tapi melibatkan semua elemen masyarakat termasuk aparatur pemerintah desa. Hal ini dilakukan agar bisa melihat langsung anggota dewannya kondisi di lapangan. Terkait target PKS perolehan kursi di Pileg 2024, dia menegaskan, pihaknya akan melipat gandakan kursi legislatif dengan ekivalen 250.000 suara dan ditambah jumlah pertumbuhan kader PKS. Disinggung soal Bupati Karawang memberikan hibah 10 miliar ke Polda Jabar, dia menyebut, dirinya meyakini prosesi mekanismenya itu sudah dilalui. Pemerintah daerah mengacu kepada proyeksi anggaran kepada RPJMD. Kami berpikir positif saja. Apa yang termaktub, nomenklatur yang di APBD pasti sudah melalui tahapan. Sedangkan Kepala Desa Wanci Mekar dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih terhadap anggota Dewan PKS Dapil 5 Sutini AMD yang telah menyerap aspirasi warganya terkait pembangunan infrastruktur dan bisa terrealisasikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Dedi Hartono dan Lutfi Alfarizi, Azam TV Jabar melaporkan.